Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita saat ini kebetulan dalam kondisi sore. Eh, di sini perkenalkan saya Joko Subur yang akan menyampaikan seminar hasil penelitian di internal Universitas Hang Tuah bersama tim saya ada Pak Suryadi, Pak Muhammad Taufikur Rahman, dan juga melibatkan satu mahasiswa yang bernama Novian Reza Al-Hafiz. Saya akan menyampaikan hasil dari penelitian saya bersama tim yang berjudul pemanfaatan teknologi computer vision untuk deteksi ukuran ikan bandeng dalam membantu proses sortir ikan. Kami dari program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah. Adapun yang poin-poinnya akan saya sampaikan dalam presentasi seminar hasil ini, yaitu yang pertama terkait pendahuluan yang akan menyampaikan latar belakang dari penelitian ini. Kemudian yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Langsung saja terkait pendahuluan yang melatar belakangi dari penelitian yang kami angkat ini, yaitu di mana proses sortir ikan yang kebanyakan di masyarakat masih dilakukan secara manual, gitu. Tentunya itu yang poin utama yang kami akan untuk memberikan solusi nantinya, kayak gitu. Bagaimana proses sortir ikan itu lebih lebih dibantu dengan teknologi sehingga tidak manual tapi lebih cepat dan lebih baik. Yang kedua adalah persepsi orang ketika saat sortir ikan. Itu persepsinya beda-beda dalam menentukan ini kategori kecil, sedang atau besar. Kadang setiap orang berbeda persepsinya, sehingga hasilnya kurang seragam dari hasil sortirnya itu. Terus yang ketiga adalah di mana perkembangan teknologi computer vision yang sudah semakin maju, ya tentunya nanti harapannya bisa kita terapkan di dalam bidang pengolahan hasil ikan, itu untuk mendukung bidang kemaritiman. Yang keempat yaitu Renstra atau Rencana Strategis Penelitian dari Universitas Hang Tuah tahun 2020 sampai 2024, di mana salah satunya itu yang terkait kemandirian rekayasa teknologi untuk membantu bidang perikanan, pengolahan ikan. Ini adalah gambar foto gimana kegiatan sortir ikan bandeng yang dilakukan secara manual. Pada umumnya seperti ini di tempat-tempat lelangan ikan, penjualan ikan, sortirnya dilakukan secara manual kayak gitu. Dimana dengan mengambil ikan satu persatu, nah ini kan mengambil ikan satu persatu dan dikelompokkan sesuai persepsi orang-orang masing. Nah, sekiranya persepsinya nggak sama ya tentunya hasilnya akan berbeda. Tentunya kegiatan sortir secara manual akan melelahkan tenaga kan ya. Tenaganya ternyata lebih banyak dibutuhkan dan bisa terjadi hasil sortir ikan tidak seragam karena pengelompokan sesuai persepsi masing-masing orang. Nah, itu yang melatar belakang atau pendahuluan dari penelitian ini. Nah, terus kemudian teknologi computer vision yang sekarang sudah berkembang dengan pesat dan banyak digunakan di berbagai bidang dalam proses pengolahan citra gambar. Contoh-contohnya sudah bisa deteksi muka seseorang, sudah bisa deteksi gerak struktur tubuh orang, bisa deteksi jari. Nah, ini juga sudah ada contoh penerapan teknologi computer vision untuk deteksi ikan juga, dan ini juga untuk menghitung ikan itu juga bisa menggunakan computer vision. Oleh karena itu cuman di sini
di kita mungkin juga belum banyak. Oleh karena itu ini kita bisa menerapkan computer vision dalam bidang pengolahan ikan dan untuk proses deteksi objek ikan beserta ukuran ikan. Nah, ini yang bidang fokus riset kemaritiman dari rencana strategis penelitian di Universitas Hangzhou tahun 2020 sampai 2024. Bidang fokus riset kemaritiman dengan tema riset rekayasa teknologi, ya, rekayasa teknologi kelautan dan perikanan. Nah, tentunya dengan begitu nanti peran Universitas Hangzhou pada kemajuan teknologi bidang kelautan yang selaras dengan ciri dari kampus Suwati sebagai kampus dengan pengembangan iptek kelautan. Ini salah satu juga yang melatari kami mengangkat tema atau judul penelitian tersebut. Nah, harapannya nanti adalah kita bisa lebih maju, lebih berkembang, ya, menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Oke, dari beberapa itu tadi kita coba merumuskan masalah. Adapun rumusan masalah ada 3, yaitu pertama, bagaimana cara deteksi ukuran ikan dengan teknologi computer vision. Dan nanti bagaimana kita menerapkan ya computer vision itu untuk deteksi ukuran ikan. Yang kedua adalah bagaimana cara penentuan kategori berdasarkan ukuran ikan. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara sortir ikan berdasarkan hasil deteksi ukuran ikan. Ini adalah roadmap penelitian dari tim kami, di mana tahun pertama yang sekarang kami akan menelitikan yaitu terkait ini menerapkan computer vision untuk deteksi ukuran ikan. Dan nanti goalnya adalah sebuah aplikasi, ya gitu ya, sebuah aplikasi computer vision untuk deteksi ikan. Harapan kami nanti di tahun kedua kami mampu mengintegrasi sistem computer vision dengan mekanik pada alat sortir ikan. Yang kemudian tahun ketiga kami bisa menambahkan sistem kecerdasan buatan pada sistem kami, yaitu artificial intelligence, untuk nanti hasilnya harapannya lebih bagus lagi, lebih akurasi, mungkin tingkat deteksinya dan lainnya juga lebih baik lagi. Tahun keempat nanti penambahan sistem IoT, Internet of Things, sebagai sarana kontrol dan monitoring dari sistem deteksi itu. Dan yang kelima adalah produksi alat sortir ikan secara otomatis dengan fitur kecerdasan buatan dan IoT. Jadi harapannya di tahun kelima nanti sudah jadi sebuah produk yang benar-benar bisa digunakan di masyarakat. Tinjauan pustaka terkait penelitian pada saat ini, yang pertama adalah ikan bandeng, yang kedua penelitian sebelumnya, penelitian yang terkait, ketiga itu menyampaikan apa itu computer vision, dan empat adalah webcam kamera, yang kelima adalah Raspberry Pi board. Gitu saja akan kami sampaikan terkait tinjauan pustaka ini. Yang pertama adalah terkait ikan bandeng. Kalau berdasarkan literasi yang kami baca, bahwasanya ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan budidaya air payau sehingga dapat ditemukan hidup di laut maupun perairan tawar. Ikan bandeng mempunyai bentuk kepala mengecil dibandingkan lebar dan panjang badannya. Matanya tertutup oleh selaput lendir. Gitu. Ini gambar dari gambar ikan bandeng. Jadi ada satu ini mulutnya, kedua sirip punggung, ketiga sirip dada, 4 sirip perut, 5 sirip dubur, yang keenam adalah urat sisi, dan 7 ekor. Nah, kenapa kami menyampaikan terkait ikan bandeng? Karena pada penelitian ini kami mencoba sistemnya itu untuk deteksi ukuran ikan bandeng. Jadi dalam percobaan ini objeknya adalah ikan bandeng. Sisi ikan bandeng yang masih hidup berwarna perak, di bagian badannya ini nanti akan kelihatan berwarna perak mengkilap pada seluruh tubuhnya. Pada bagian punggungnya berwarna kehitaman, bagian di sini ya, atau hijau kekuning-kuningan. Pada bagian perutnya berwarna perak serta mempunyai sisik lateral dari bagian depan sampai sirip ekor. Gambarnya seperti ini ikan bandeng. Tinjauan pustaka berikutnya adalah terkait penelitian sebelumnya sudah dilakukan. Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh Pujiono dan kawan-kawan, Anggreni dan kawan-kawan, Hartono dan kawan-kawan, dan yang lainnya.
Terkait objeknya, Pujono ini ikan, yang Anggreni ikan, dan yang Hartono ikan koi bergerak. Terkait teknologi yang digunakan adalah ini dari Pujono menggunakan load cell, Anggreni menggunakan computer vision, Hartono menggunakan computer vision juga. Terkait aksinya yaitu mengukur berat ikan. Untuk Pujono, Anggreni deteksi ikan atau bukan. Tim deteksi itu ikan atau bukan, kemudian yang Hartono deteksi panjang dan beratnya. Akurasinya Pujono mampu deteksi 15 ikan per menit. Kemudian Anggreni 85%, Hartono margin error 0,8% dan 1,36%. Nah, harapannya yang membedakan kami dengan penelitian-penelitian sebelumnya ini adalah di mana nanti sama kita menggunakan teknologi computer vision, kemudian objek ikannya adalah ikan bandeng. Yang berikutnya adalah deteksi ukuran. Dilihat di sini belum ada yang untuk deteksi ukurannya, dan di mana ukurannya nanti akan bisa kelompokkan ke kategori besar, sedang, dan kecil. Gitu. Nah, ini merupakan gambar fishbone diagram dari penelitian yang terkait. Tinjauan pustaka adalah computer vision. Computer vision atau yang biasa disingkat CV merupakan salah satu teknologi yang memungkinkan komputer untuk melihat dan mengenali objek yang ada di sekitarnya layaknya manusia. Jadi harapannya nanti sistem komputer vision yang kita buat ini bisa seolah-olah seperti manusia melihat. Jadi ketika tadi yang awalnya manual persepsi orang memilah, mensortir ikan dengan dengan manual, nanti dibandingkan dengan teknologi. Tapi layaknya penglihatan itu layaknya manusia. Computer vision pada dasarnya melakukan proses pengolahan citra gambar atau bisa disebut image processing. Jadi mengolah gambar, mengolah citra, walaupun sebenarnya nanti kelihatan kayak seperti video, tapi sebenarnya itu adalah yang diolah per capture itu diolah untuk per gambar. Yaitu metode yang digunakan untuk melakukan operasi pada citra gambar dengan tujuan untuk mengolah citra gambar agar lebih sempurna dan mengambil beberapa informasi dari citra gambar tersebut. Inilah mengambil beberapa informasi. Jadi dari gambar yang di-capture itu nanti kita coba olah, kemudian kita ambil informasinya. Nah, seperti apa? Bagaimana ini mengambil informasinya terkait dari penelitian ini nanti akan kami jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini contoh-contoh dari aplikasi computer vision. Dan deteksi orang berjalan juga bisa mendeteksi ada berapa orang ini ya, berdasarkan wajahnya. Ini akan coba kami terapkan teknologi computer vision ini untuk deteksi ukuran ikan dan mengkategorikan, clustering, mengelompokkan ke kategori misalnya kecil, sedang, dan besar. Untuk membangun sistem computer vision diperlukan perangkat keras, hardware, berupa kamera, komputer, dan perangkat keras pendukung lainnya. Juga perlu software. Nah, tentunya kalau kita ngomong computer vision, seperti juga layaknya manusia, bahwasanya butuh, kalau manusia kita panca indera, dalam hal ini adalah mata, maka di sistem computer vision butuh sebuah perangkat namanya kamera kayak gitu. Pada penelitian ini kami gunakan webcam kamera kayak gitu. Webcam merupakan perangkat kamera digital sebagai pengambil citra gambar yang digunakan oleh sebuah komputer. Nanti dari webcam kamera nanti dihubungkan dengan komputer yang kita gunakan. Nah, dalam hal ini nanti dari penelitian ini adalah kami menggunakan mini komputer yaitu Raspberry Pi board. Pada sistem computer vision, kamera diibaratkan sebagai mata yang berfungsi untuk melihat objek sekitar, seperti manusia ya, jadi seolah mata yang mengamati objek sekitar. Kamera akan mengambil citra gambar objek yang diamati. Selanjutnya, gambar hasil pengambilan ditampilkan ke layar monitor dan kemudian dilakukan proses pemrosesan gambar dengan menggunakan perintah program aplikasi yang dibuat. Nah, jadi pada sistem komputer diperlukan sebuah kamera. Kemudian terkait Raspberry Pi board. Nah, Raspberry Pi adalah sebuah single board komputer dengan ukuran kecil yang telah dilengkapi dengan fungsi layaknya sebuah komputer lengkap.
menggunakan sistem on a chip RM yang dikemas dan diintegrasikan di atas papan sirkuit. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan mini komputer, namanya Raspberry Pi kayak gitu. Walaupun ini kecil, tapi ini seolah-olah ini sebagai otak sebuah komputer, hampir sama kayak gitu. Dengan perkembangan teknologi, tentunya ini nanti akan bisa lebih minimalis alatnya, nggak harus sebuah komputer CPU yang besar kayak gitu. Makanya kami pilih jalur ini ada USB-nya, ada micro HDMI-nya untuk nanti kita hubungkan ke display. Ini juga ada USB tipe 2, ada tipe 3 lengkap. Ini juga ada jalur Ethernet-nya, gitu kan, nanti bisa kita koneksikan ke WiFi atau koneksi ke jalur internet. Ini juga ada port I/O-nya nanti dimana untuk kontrol, misalnya nanti kita hubungkan dengan aktuator untuk menggerakkan pemilah-pemilah dari ikannya. Ya. Di sini sudah dilengkapi dengan prosesor yang powerful kayak gitu. Jadi saya rasa cukup ini dengan spesifikasi ini digunakan pada penelitian ini. Oke, selanjutnya adalah metodologi penelitian yang kami lakukan, yaitu pertama studi literatur. Kemudian dari studi literatur itu, studi literaturnya kami melakukan baca buku, jurnal ilmiah, juga informasi dari internet. Juga kami studi ke lapangan ke beberapa tempat ini penjualan ikan. Kemudian dari situ kami menyusun hardware-nya, menyusun rancangan diagram sistemnya, kemudian kami menyusun hardware-nya. Dari hardware itu kami memilih komponen kamera, terus komputer komposer, juga merancang skematik integrasi rangkaian. Dan kami membuat softwarenya, akses kamera, ambil gambar ikan, proses gambar ikan, tampilkan pada display informasi. Dari sini kemudian kami akan menguji sistem yang sudah kami buat, yaitu sebuah deteksi ukuran ikan berbagai ukuran, hitung persentase tingkat keberhasilan. Dari itu selanjutnya akan mencatat data percobaan, analisa data, menyusun laporan dan memberikan kesimpulan. Selanjutnya kami akan membuat publikasi ilmiah dari hasil penelitian kami, yaitu menyusun paper publikasi ilmiah, satu publikasi pada jurnal ilmiah OJS dan itu artinya goal dari penelitian. Oke, terkait diagram sistem perancangan yang kami buat, yaitu yang pertama seperti ini, pada 3 bagian, ada bagian input, proses, dan output. Bagian input merupakan data masukan berupa citra gambar ikan bandeng yang didapat dari hasil pengambilan atau capture gambar melalui perangkat kamera webcam. Nah, jadi ini seolah-olah ada objek ikan bandeng, kemudian di capture oleh kamera, akhirnya dihasilkan sebuah gambar yang bertipe RGB yang memuat ikan bandeng. Dari situ nanti berikutnya akan diproses. Nah, proses merupakan tahapan pengolahan citra, yaitu sistem computer vision dengan data masukan berupa citra gambar objek ikan dengan format RGB. Awalnya adalah format RGB. Format RGB adalah format gambar red, green, blue, atau ibaratnya adalah gambar asli. Yang selanjutnya dilakukan proses pengolahan citra meliputi proses region of interest, pre-processing, background subtraction, post-processing, dan fine contour. Di mana proses ini nanti kami akan jelaskan di slide berikutnya terkait sistem dari computer vision. Di mana proses ini nanti, setelah dijalankan di proses computer vision, akan dihasilkan sebuah hasil deteksi ukuran ikan. Dari hasil deteksi itu nanti akan menghasilkan sebuah data output, yaitu hasil ukurannya dari ikan tersebut. Apakah dia masuk di kategori kecil, sedang, atau besar. Jadi pada output, pada proses tersebut, ukuran objek ikan sudah dapat diketahui hasil ukuran sesuai ketentuan ukuran yang ditetapkan. Semisal kelompok ukuran kecil, sedang, dan besar. Ini adalah alur diagram sistem yang kami terapkan atau yang kami buat pada penelitian ini. Nah, pada computer vision tadi yang sebelumnya ini, yang bagian blok sini ini kami breakdown lagi lebih detail seperti ini. Nah, yang pertama ada gambar RGB, kemudian prosesnya meliputi citra gambar RGB, region of interest ROI,
di mana prosesnya adalah set frame ROI, dan selanjutnya ada pre-processing, background subtraction, post processing, dan fine contour sampai dihasilkan nanti hasil deteksi ukuran ikannya. Baik, akan kami jelaskan satu persatu tiap blok ini bagaimana rangkaian alur dari proses sampai dari gambar RGB sampai dihasilkan deteksi ukuran ikan. Yang pertama adalah gambar RGB. Pengambilan citra objek ikan oleh kamera akan menghasilkan sebuah citra gambar dengan intensitas warna red, green, blue, maka disingkat RGB. Gambar RGB juga bisa diartikan gambar dengan warna yang sesuai dengan objek aslinya, ya, seperti ini. Gambar ini masih original, belum dilakukan pengolahan. Nah, seperti ini ya. Nah, ibaratnya ini misalnya objek ikan bandeng, terus kemudian kita capture dengan kamera, maka akan dihasilkan file sebuah gambar. Ini hasil capturean itu atau gambar RGB. Di mana kami menggunakan perintah program di softwarenya yang auto capture itu, kami menggunakan perintah program seperti ini, yaitu kami menggunakan ini bahasa OpenCV ya, gitu. Aplikasi OpenCV. Baik, selanjutnya di proses region of interest ROI, di mana itu ada set frame ROI dan frame ROI. Region of interest ROI merupakan sebuah metode pada proses computer vision yang digunakan untuk membatasi atau memperkecil area gambar yang diproses. Jadi gunanya ROI itu adalah region of interest. Hanya region itu area, interest hanya khusus. Nah, berarti hanya spesial di area itu. Dalam artian kita menentukan area dari ikan ini ya, gambar RGB itu kita tentukan. Nah, nanti kita proses pada bagian area ikan saja. Yang di luar area ikan itu kita abaikan seperti itu. Pada penelitian ini, teknik ROI digunakan sebagai pembatas area gambar objek ikan yang diproses, sehingga hanya bagian gambar badan ikan yang diproses. Di luar itu diabaikan. Jadi yang bagian luarnya ikan, nah itu diabaikan. Seperti ini gambarnya. Berarti yang di atas ini nanti kita abaikan. Seperti itu. Nah, tentunya apa untuk apa? Nah, biar kita lebih spesifik di gambar ini, gambar ikannya aja. Yang luar tidak kita proses. Nah, pertama ya, yang luar kita abaikan karena memang nggak perlu kayak gitu. Yang kedua bisa jadi akan memakan waktu kalau yang luar kita proses juga. Kita spesifik di bagian area pada ikan saja. Nah, adapun yang digunakan beritanya di pada OpenCV ini adalah seperti ini, itu frame. Ya, dan kita tentukan koordinatnya, koordinat Y dan koordinat X. Y1 adalah koordinat awal Y, Y2 adalah koordinat akhirnya. Berarti di sini awal, di sini akhir. Yang X nya juga begitu. Di sini X1, nah berarti di sini X1, Y1, nah di sini adalah X2, Y2. Berikutnya adalah terkait pada bagian blok pre-processing. Pada pre-processing ini kita sudah tadi setelah kita tandai pada proses ROI yang masih citra RGB dikonversi menjadi citra grayscale. Jadi yang format citra RGB yang masih asli tadi kita rubah menjadi citra grayscale. Citra grayscale ada citra abu-abu yang hanya memiliki satu komponen warna abu-abu dengan resolusi 8 bit. Jadi nilainya per pixelnya itu 0 sampai 255. Seperti ini. Ini jadi gambar RGB menjadi gambar cenderung ke abu-abuan hasilnya. Oke. Berikutnya kita siapkan citra background dan citra foreground. Untuk citra background, citra background dan citra gambar tanpa objek ikan. Nah, seperti ini. Nah, latarnya, belakangnya, yang nantinya rencana buat tempat meletakkan ikan itu kayak gitu. Kalau dalam ini kalau di sebuah matras nanti penggerak ya tentunya di matras itu. Nah, dalam hal ini penelitian kita coba matras berwarna hitam. Itu biar mudah membedakannya.
Citra gambar tanpa objek ikan. Citra background yang hanya berupa citra gambar latar belakang matras yang nanti akan digunakan sebagai pembanding citra foreground. Nah, untuk pengambilan ini istilahnya apa ya, template dari citra background. Mengambilnya seperti itu. Frame background frame copy. Ya, jadi kita arahkan kamera untuk capture ke bagian matras yang tanpa ada ikannya. Untuk citra foreground itu citra gambar dengan adanya objek ikan, berarti ikan sudah kita tempatkan di situ kayak gitu. Dengan latar belakang matras yang nantinya akan digunakan sebagai pembanding citra background. Nah, nanti kita bandingkan nanti antara citra background dan citra foreground. Ini template-nya, ini hasil. Nah, nanti kita gabung. Nah, kalau ada perbedaan di bagian RO ini, oh berarti ini dianggap ada ikan. Gambarannya seperti itu algoritmanya. Adapun perintah program yang digunakan untuk mengambil citra foreground adalah frame foreground, frame copy. Jadi ngambil, kita simpan di variabel gambar frame foreground. Kalau yang background frame background. Kalau yang ini perintah untuk tadi merubah dari RGB ke gray, artinya yang di BGR itu gray. Kita simpan ini apa di tercatat jet. Jadi gitu ya tahapan dari sampai pre-processing, persiapan untuk processing. Oke, berikutnya adalah proses background subtraction. Gitu. Proses background subtraction membandingkan citra background dengan citra foreground. Ada citra background dengan citra foreground, kita bandingkan. Background tadi yang kita ambil di proses sebelumnya, kita bandingkan dengan citra foreground. Citra foreground berarti citra yang ketika ada ikannya. Dalam membandingkan citra agar mendapat objek ikan, dilakukan pengurangan pixel pada citra foreground dengan citra background secara absolut. Dalam pengurangan pixel digunakan teknik absolute difference, perbandingan. Jadi membandingkan dua gambar ini dan menghasilkan sebuah citra background subtraction. Jadi dari ini dikurangi citra foreground dikurangi citra background. Maksudnya dikurangi adalah data pixelnya dibandingkan. Nah, dari pembandingan ini nanti akan didapatkan citra background subtraction. Nah, kan kelihatan jika ini dikurangi ini, citra foreground dikurangi citra background. Nah, tentunya kalau bagian sampingnya ini berikan sama. Berarti bagian tengahnya ada yang beda lah, ternyata kita tahu enggak. Ya, terus didapatkan berarti ada ikannya. Kalau tidak ada ikannya, berarti kan sama-sama hitam sini hitam, berarti sama, nggak ada apa ya, perbandingannya nggak signifikan, sehingga dianggap ya tidak ada ikan. Digunakan perintah program seperti ini, citra output dari proses background subtraction adalah seperti ini, citra background dengan citra foreground, absolute difference. Hasil citra background subtraction menghasilkan sebuah bentuk objek ikan bandeng. Bentuk objek ikan bandeng tersebut didapatkan dari pengurangan antara pixel foreground dengan citra background. Bertujuan untuk menghapus latar belakang dari citra sehingga bagian citra yang tersisa hanya bentuk objek ikan bandeng. Gambarannya seperti itu. Baik, lanjut. Berikutnya adalah yang proses pada post processing, yaitu thresholding, erosion, deletion, dan deteksi kontur ikan. Pada thresholding itu proses konversi citra hasil background subtraction menjadi citra biner. Citra biner adalah citra gambar yang berwarna hitam dan putih saja. Nah, seperti ini, putih dan hitam saja. Itu citra biner. 0 dan 1 dikatakan 0 dan 1 karena warna putih representasi dari data 1 yang bernilai 255 dan warna hitam representasi dari data 0 karena nilainya pixelnya adalah 0. Untuk proses thresholding digunakan perintah seperti ini pada program OpenCV. Kemudian selanjutnya adalah proses erosion dan deletion. Proses erosi yaitu mengikis adalah proses mengurangi pixel citra yang berwarna putih. Jadi bisa jadi hasil dari thresholding itu ada kelebihan di bagian luar dari objek ikan itu. Nah,
Dengan proses erosi itu untuk menghilangkan noise bintik-bintik putih di sekitar objek. Harapannya biar nanti dia terdeteksi, dikikis, dihilangi yang putih-putihnya. Setelah dikikis kemudian di lesen, ditambah. Jadi ada proses erosi, dihilangi dulu, dibuang yang noise bentuk pixel putih yang memang tidak seharusnya muncul kayak gitu. Nah, kemudian dibuang dengan proses dilesen, yaitu dengan proses dilesen itu menambah pixel citra yang berwarna putih. Proses dilasi bertujuan untuk menyempurnakan kembali bentuk citra hasil erosi menjadi utuh kembali pada area bagian ikan, sehingga area ikan mudah terdeteksi. Seperti ini. Nah, tentunya semakin nanti proses erosinya semakin banyak, tentunya akan menjadi memperbesar dari ikannya, area ikan, sehingga mudah dideteksi. Oke, baik. Berikutnya adalah proses deteksi kontur ikan. Nah, penerapan metode fine contour digunakan untuk deteksi bentuk objek ikan. Setiap objek ikan yang terdeteksi diberi tanda garis bentuk persegi panjang yang mengelilingi objek seperti ini. Jadi diberi tanda bahwasanya oh ini ikan. Perintahnya yang digunakan adalah seperti ini. Hasil deteksi kontur 1 didapatkan ini. Nah, kemudian setelah didapatkan hasil deteksi kontur ikan, itu bahwasanya ikan ada, ini deteksi ada, kemudian akan dihitung pixel area kontur ikan itu. Pada tahap ini dilakukan perhitungan nilai pixel. Nah, bahwasanya gambar itu isinya adalah pixel warna putih pada bagian area kontur ikan berdasarkan objek ikan yang deteksi pada tahap fine contour. Digunakan perintah program untuk menghitung nilai pixel yang ada pada area deteksi, yaitu nilai pixel kontur ikan sama dengan len hasil deteksi kontur 1. Hasil deteksi kontur 1 adalah gambar yang diproses. Fungsi len digunakan untuk menghitung jumlah pixel putih yang ada pada area kontur yang terdeteksi. Objek citra gambar yang diproses adalah citra hasil deteksi kontur 1 dan hasil hitung pixel disimpan pada variabel nilai pixel kontur ikan. Oke, berikutnya adalah konversi pixel ke sentimeter. Setelah kita dapatkan nilai pixel dari sebuah area objek ikan yang berwarna putih tadi, tentunya itu masih dalam satuan pixel. Padahal umumnya kita adalah mengukurnya itu satuannya adalah sentimeter. Oleh karena itu perlu kita lakukan konversi dari pixel menjadi sentimeter. Cara konversi dari pixel ke sentimeter maka diperlukan nilai faktor kali konstanta yang dikalikan dengan nilai pixel. Pada tahap ini nilai konstanta faktor kali didapat dengan cara menggunakan analisa regression analysis dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Sebelumnya kami mengambil nilai pixel pada gambar itu kita hitung, ketika kita ukur panjang citra kita kasih tanda bahwasanya ketika 5 cm itu berapa pixelnya panjangnya, 10 cm berapa pixelnya, sampai dari 5 cm sampai 10 cm itu kita data dulu, kita ambil dulu data pixelnya. Nah, dari data ini kemudian kita analisis dengan analisa regresi menggunakan aplikasi bantu Microsoft Excel, sehingga akan didapatkan ini nilai. Nah, kita tinggal masukkan ya tadi data ini di Excel, kemudian ada menu data, analisis data, nanti di situ ada pilih regresi ya. Gitu. Ini didapatkan nilai faktor kali, yaitu ini berdasarkan ini ya, kita masukkan di sini, dan nilai interceptnya. Nah, dari nilai ini yang didapat ini dari analisa regresi ini kita masukkan nanti di program untuk mengkonversi nilai pixel menjadi panjang sentimeter. Jadi kalau kita masukkan di dalam program seperti ini, panjang sama dengan nilai pixel kontur ikan yang kita dapat, pixelnya berapa, kemudian kita kalikan dengan nilai faktor kali ini dan ditambahkan dengan nilai interceptnya. Nah, itu nanti akan bisa kita ketahui berapa kira-kira panjang dari
ikan tersebut berdasarkan pixel yang terhitung pada area badan ikan. Oke, berikutnya adalah hasil deteksi ukuran ikan. Terakhir dari situ, ketika kita sudah tahu panjangnya berapa, maka kita akan mengkategorikannya. Ukuran ikan ini dalam kategori apa? Kayak gitu. Apakah kelompok ikan itu kategori kecil, sedang, atau besar? Misal di sini di penelitian kami kita tentukan bahwasanya ada 3 kategori kecil, yaitu ukuran panjang dari 10 sampai 25 cm, kemudian sedang 26 sampai 35 cm, besar adalah dari 36 sampai 50 cm. Dengan penerapan pada algoritma berita program sebagai berikut. Nah, dari situ nanti akan muncul kategorinya apa, kecil, besar, atau sedang. Oke, berikutnya setelah kita buat langkah tadi ya, hardware maupun software ya, maka selanjutnya kami melakukan pelaksanaan pengujian. Pertama adalah pengujian jarak kamera terhadap objek ikan, yang kedua pengujian deteksi area ikan, yang ketiga itu pengujian deteksi ukuran panjang ikan dengan kategori kecil, sedang, dan besar, posisi horizontal, lurus. Kemudian yang keempat adalah luaran publikasinya, yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama adalah pengujian jarak kamera terhadap objek ikan. Di sini kami mencoba mencari jarak optimal kira-kira berapa dari objek ikan dengan terhadap kamera. Nah, gambarnya seperti ini, ada objek ikan, kita berikan dari kameranya ditaruh di atasnya menghadap ke objek ikan. Kami coba dari jarak 25 sampai 50 cm. Nah, dari percobaan itu kami simpulkan bahwasanya jarak 50 cm ini yang hasilnya bagus, hasil gambar objek ikan terlihat sepenuhnya. 45 juga penuh, cuman harapan kami 50 cm ini ketika nanti ada mungkin objek ikan agak besar, dia tetap bisa masih terlihat ya. Sedangkan pada jarak 25 itu ikan terpotong, tidak sepenuhnya kelihatan. Yang ke-30 juga begitu jaraknya. Oleh karena itu kami tentukan bahwasanya jarak optimalnya yang baik adalah di jarak 50 cm, jarak dari ikan sampai ke kamera. Oke, kemudian dalam pengujian deteksi area ikan, tujuan dari uji coba ini adalah mengetahui apakah sistem yang dibuat mampu deteksi gambar ikan. Prosedur percobaannya adalah dengan menempatkan objek ikan pada sebuah papan dengan alas warna gelap. Selanjutnya di atas objek ikan dipasang kamera webcam dengan arah pandang kamera diarahkan pada area objek ikan. Nah, setelah kami coba ternyata sistem berhasil mendeteksi objek area ikan dengan baik. Nah, ini adalah video dokumentasi pengujian deteksi. Drone itu ikannya ditaruh di matrasnya berjalan, digerakkan motor ya, suaranya besar tadi itu. Jadi ada kamera yang deteksi ketika ada objek ikan, dia mampu mendeteksi pixel dan ukurannya. Nah, kemudian pengujian deteksi ukuran panjang ikan dari beberapa kategori yang kecil, yaitu yang kami coba dengan ukuran 18 cm, ukuran ikan aslinya 18 cm kami ukur. Kemudian hasil sistem kami dalam mendeteksi bervariasi ya. Nah, didapatkan akurasinya adalah 92,83% pada kategori ikan kecil dengan ukuran 18 gitu. Kemudian kategori sedang dengan ukuran 25 cm ikannya, itu tingkat akurasinya menurun jadi 91,72%. Kategori besar dengan ukuran 40 cm besar ya, itu tingkat akurasinya menurun lagi menjadi 90,79%. Kalau kita kompilasi keseluruhan dari 3 kategori tadi, kita coba
masing-masing 5 kali, bahwasanya untuk ketika kategori itu kita kompilasi mendapatkan tingkat akurasi secara keseluruhan aplikasi yang dibuat untuk deteksi ukuran ikan dengan posisi ikan lurus horizontal. Dari pengamatan data tabel hasil kompilasi dari uji coba kategori kecil, sedang, dan besar, program aplikasi yang dibuat mampu deteksi ukuran dengan tingkat akurasi secara rata 91,78%. Menurunnya, kalau kita amati bahwasanya cenderung menurun, yang kecil itu lebih akurasinya lebih baik, semakin besar semakin menurun. Menurunnya tingkat akurasi bisa dikarenakan konstanta faktor kali konversi dari nilai piksel menjadi ukuran cm kurang tepat. Ketika deteksi ikan ukuran besar, area ikan yang diproses semakin luas. Jadi semakin besar ikan yang dideteksikan, semakin luas area putihnya itu. Maka didapat nilai piksel yang banyak, yang tinggi, yang banyak. Dan ketika dikonversi menjadi satuan cm, akan mengakibatkan nilai kesalahan menjadi bertambah. Nah, luaran publikasi ilmiah yang sudah kami buat, paper ilmiah sudah dibuat dan sudah disubmit pada publikasi jurnal online, dan status masih menunggu proses review. Bukti submit paper ilmiah kami submit di jurnal Triad jurusan teknik minyaknya, pengolahannya adalah teknik elektro Universitas Trunojoyo Madura, di mana jurnal Triad ini terindeks Sinta 4. Ini buktinya, screenshot bukti submit. Ini adalah screenshot bukti balasan email dari hasil kami sudah submit. Kendala saat penelitian, intensitas cahaya pada objek ikan mempengaruhi hasil deteksi ukuran ikan saat waktu pagi, siang, sore, atau malam. Oleh karena itu perlu diberi pencahayaan khusus pada area objek ikan. Jadi pencahayaan itu sangat mempengaruhi hasil dari capture atau hasil gambar yang dihasilkan. Oleh karena itu sebaiknya diberi pencahayaan yang konstan sehingga hasil kualitas gambarnya itu konstan. Kesimpulan dan saran. Terkait kesimpulan, yang pertama adalah penempatan jarak kamera terhadap objek ikan bandeng sangat mempengaruhi hasil pengambilan gambar dari kamera. Jarak penempatan kamera terhadap objek ikan yang digunakan adalah 50 cm. Yang kedua, sistem komputer vision yang dibuat sudah mampu mendeteksi ukuran ikan bandeng dari ukuran 18 cm sampai dengan 40 cm dan mampu memilah kategori ikan, memberikan informasi kelompok kategori ikan terdeteksi yaitu kecil atau sedang atau besar. Yang ketiga, akurasi sistem yang dibuat semakin menurun ketika autodeteksi ukuran ikan semakin besar. Menurunnya tingkat akurasi bisa dikarenakan konstanta faktor kali konversi tadi. Dari nilai piksel menjadi ukuran cm kurang tepat, sehingga ketika deteksi ikan ukuran besar yang mana area ikan yang diproses semakin luas, area yang berwarna putih ya, didapatkan nilai piksel yang banyak, dan ketika dikonversi menjadi satuan cm akan mengakibatkan nilai kesalahan menjadi bertambah. Yang keempat, hasil kompilasi data uji coba deteksi ukuran ikan kategori kecil, sedang, dan besar dengan posisi objek ikan lurus horizontal. Program aplikasi yang dibuat mampu deteksi ukuran dengan tingkat akurasi deteksi sebesar 91,78%. Nah, kira-kira akurasi dari sistem yang kami buat ini segini. Tentunya belum maksimal kayak gitu, perlu ada pengembangan lagi dari apa yang sudah kami buat ini sehingga nanti akan lebih baik lagi. Saran, sebaiknya diberi pencahayaan khusus pada area objek ikan supaya berkualitas hasil pengambilan gambar konstan, tidak terpengaruh kondisi pencahayaan pada ruangan. Yang kedua, penentuan konstanta faktor kali konversi dan nilai piksel ke ukuran cm perlu dikembangkan dengan metode yang lebih baik supaya hasil deteksi lebih akurat. Daftar pustaka ini daftar pustaka yang kami gunakan sebagai literatur atau ilustrasi yang menunjang pada penelitiannya. Ada 10 daftar pustaka ini 5, yang berikutnya ada 5 sampai 10. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM
Universitas Hang Tuah yang telah mendanai kegiatan penelitian ini, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan FTIK ya Universitas Hang Tuah yang telah memfasilitasi dengan mendukung penyediaan sarana prasarana penggunaan laboratorium elektronika saat penelitian dilakukan. Baik, mungkin itu presentasi dari hasil penelitian kami. Sekiranya ada yang kurang sesuai atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Tentunya penelitian ini perlu dikembangkan lagi dan perlu dikembangkan lagi. Mungkin gitu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.